Kita mulai ya kawan-kawan. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan kita sama-sama belajar isu-isu terkait perburuhan yang biasa kita hadapi setiap harinya, yang kita tahu biasanya adalah akan berakhir atau bermuara di PHI, tapi ternyata ada muara-muara lain yang belum mungkin saya sendiri bahkan baru tahu. Di antaranya adalah eh, bagian des pidana perburuhan yang kalau saya sendiri masih sangat awam persoalan ini. Des pidana perburuhan yang saya nggak tahu ini, des pidana perburuhan dengan des pidana biasa apa sih bedanya, kemudian apa yang bisa digunakan, apa yang masuk ke dalam ranah-ranah des pidana perburuhan di wilayah kita, gimana sih pakainya itu, cukup cukup sangat apa ya, cukup tidak familiar kalau bagi saya yang bukan bergerak di bidang hukum, bagi teman-teman yang kerjaannya menjahit setiap hari, masak setiap hari, itu sesuatu yang sangat-sangat asing. Hari ini kita bertemu kembali dengan Pak Nelson yang selalu mendampingi kita dengan berbagai kasus yang kita alami selama ini. Saya perkenalkan Pak Nelson, silakan Pak memperkenalkan diri. Iya, kawan-kawan, selamat malam gitu ya. Pertama, aku apresiasi untuk kawan-kawan yang terus-menerus membuat membuat apa diskusi-diskusi begini. Emang tadi dikatakan kawan-kawan bukan ahli hukum, itu kita udah tahu betul. Tapi kawan-kawan juga adalah ahli pada bidang kawan-kawan. Kalau kita ada yang bergerak di bidang konveksi, sewing misalnya, maka akan jago di sana. Ada kawan-kawan yang bawa alat berat, maka dia akan jago di sana, profesional ya kan. Seperti Devi juga dia akan jago di soal riset, terutama untuk terkait dengan perkebunan. Artinya kita pun sebenarnya adalah ahli pada bidang kita gitu. Makanya kita saling berbagi nih sekarang, sama-sama belajar. Lanjut Mbak Santi. Terima kasih Pak Nelson. Di sini sudah hadir kawan-kawan dari SP2KI, juga dari kawan-kawan perempuan Mahadika, dari berbagai pabrik garmen di wilayah Curug dan Sukabumi. Pak, yang jadi langsung aja kali ya Pak ya, karena sepertinya ini akan jadi lebih banyak di bagian diskusinya ya, karena ini kita benar-benar sangat penasaran nih Pak nih. Si des pidana perburuhan ini apa sih Pak maksudnya gitu? Apa sih bedanya dengan pidana biasa? Ya, ya baik. Ya, tadi perkenalan sebenarnya aku malah belum kenalkan diri. Inilah terlalu semangat. Ya, nama saya Nelson Saragi, tinggalnya di Serpong, di Tangerang Selatan. Serikat pekerjanya ini Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia gitu. eh, Ya sehari-hari ya bekerja juga untuk FSP2KI sekaligus juga sebagai pengacara begitu deh, pengangguran banyak acara. Baik, kan aku tadi ada siapkan juga semacam slide gitu ya tentang pidana ketenagakerjaan. Kalau perlu nanti bisa aku tampilkan, tapi terserah moderator. Nah, bisa juga langsung diskusi, tanya jawab seperti ini, nggak apa-apa. Baik, tadi pertanyaannya apa sih pidana ketenagakerjaan kan gitu ya. Nah, kan pidana ketenagakerjaan itu atau pidana perburuhan sama aja ya. Itu sebenarnya adalah ketentuan-ketentuan di dalam bidang ketenagakerjaan yang kalau dilanggar eh, bisa berakibat sanksi pidana bagi pelakunya. Gitu. Ada ketentuan-ketentuan itu. Oke, itu dulu karena itu pertanyaannya. Pak kalau mau ada kalau ada yang ditampilkan terima kasih sekali Pak. Saya jadikan co-host Bapak jadi bisa share screen ya Pak ya. Ya, boleh, boleh. Oke, sudah jadikan co-host Pak. Sudah jadi host ya. Aku share screen sebentar ya. Baik. Kawan-kawan di layar udah kelihatan belum? Kelihatan Pak. Kelihatan ya? Iya deh. Nah, baik.
kan sebenarnya kita apa mulai dari awal lah gitu ya, pelan-pelan aja pelan-pelan. Kalau kita bilang hukum perburuhan gitu, sebenarnya ruang lingkupnya ada di tiga ini. Ada pada hukum administrasi, ada hukum perdata, juga ada hukum pidananya gitu deh. Yang administrasi itu misalnya ya contohnya itu penetapan upah minimum kabupaten gitu lah misalnya. Itu kan ditetapkan oleh bupati atau wali kota gitu ya. Nah, seperti itu. Itu ranahnya adalah ranah administrasi. Nah, kemudian juga ada aspek perdata. Aspek perdata ini yang biasa kita lakukan ya lewat mediator. Ini yang disebut dengan perselisihan hubungan industrial. Nah, aspek perdata ini seringkali adalah karena pelanggaran atas peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau perjanjian kerja gitu ya, atau perbedaan penafsiran karena itu. Nah, kemudian ada juga ternyata aspek pidana. Nanti kita lihat apa aja itu. Tadi disampaikan kalau aspek pidana itu adalah ketentuan di bidang tenaga kerjaan atau perburuhan yang ada ancaman pidananya gitu ya. Misalnya membayar upah di bawah upah minimum. Seperti itu deh kurang lebih. Nah, eh, kan kalau kita cari tahu gitu sumber hukum perburuhan itu sumber-sumbernya dari mana aja sih gitu ya. Nah, dia bisa kita bagi dua. Itu sumbernya itu yang berasal dari luar perusahaan atau dari dalam perusahaan gitu deh. Nah, semuanya itu terkena tuh ke kita. Misalnya kalau dari luar perusahaan itu peraturan perundangan gitu ya. Misalnya Undang-Undang Nomor 13, Undang-Undang Cipta Kerja dan seterusnya. Bisa juga peraturan Menteri Ketenagakerjaan, keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan seterusnya itu ranahnya peraturan perundangan. Ada konvensi-konvensi ILO juga yang sudah diratifikasi, ya. Bisa juga jurisprudensi, ini putusan-putusan pengadilan deh yang sudah berkekuatan hukum tetap gitu. Nah, ini yang berasal dari luar dan lain-lain. Nah, kemudian ada yang berasal dari dalam perusahaan. Yang berasal dari dalam perusahaan itu misalnya perjanjian kerja bersama, ya bagi kawan-kawan yang sudah punya perjanjian kerja bersama, atau perjanjian kerja. Ini juga sumber atau peraturan perusahaan PP ini biasanya untuk perusahaan yang belum ada PKB-nya, belum ada sertifikatnya, gitu ya, dan lain-lain. Nah, inilah sumber-sumbernya. Baik, kita masuk ke hukum pidana perburuhan deh, seperti topik diskusi kita. Apa sih hukum pidana perburuhan? Gitu. Nah, ini bisa kita artikan itu hukum ya di bidang perburuhan yang mengatur tindakan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan untuk kepentingan umum. Dia bicara kepentingan umum, nggak boleh dilakukan. Ya, kalau tindakan itu dilakukan, tindakan yang dilarang itu dilakukan, maka pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana itu nanti jenisnya bisa denda, bisa hukuman kurungan, bisa hukuman penjara gitu ya. Baik. Nah, terus di mana aja sih pidana perburuan itu diatur gitu? Sebenarnya pidana perburuan itu diatur cukup banyak, cukup kompleks gitu deh. Cukup banyak. Eh, ada diatur di Undang-Undang Nomor 13 tentang Tenaga Kerjaan, yang kemudian diubah gitu ya, diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja gitu. Sekalipun sudah ada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, tetap ya Undang-Undang Kerja tetap berlaku nih sepanjang yang belum diubahnya ya. Ada juga pidana ketenagakerjaan itu diatur di Undang-Undang 21 tahun 2004 tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh. Ada juga pidana ketenagakerjaan yang diatur di Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Ada juga yang diatur di Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran. Ada juga yang diatur di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ada juga yang diatur di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial gitu. Kemudian ada juga yang diatur di Undang-Undang Nomor 7 tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan gitu ya. Untuk kita paling banyak nanti adalah yang diatur di Undang-Undang Nomor 13 tentang tenaga kerjaan dan juga Undang-Undang Nomor 6
eh, tahun 2023 ya tentang cipta kerja. Nah, kalau tentang aktivitas serikat pekerja kan nggak boleh dilarang tuh aktivitas serikat pekerja. Nah, ini juga ada ancaman pidananya bagi yang menghalang-halangi pengurus serikat pekerja ketika melakukan fungsinya ya. Itu ada diatur di Undang-Undang Nomor 21. Itu juga ada ancaman pidana. Iya, kita langsung. Nah, ini diambil dari hukum online, sudah diupdate ya berdasarkan perubahan-perubahannya. Eh, ini adalah diantaranya gitu eh, pasal-pasal tentang pidana ketenaga kerjaannya atau pidana perburuhan. Ini 185 ini pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 13 ini. Gitu ya. Ini sebelumnya diatur demikian, tapi kemudian diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja menjadi seperti ini. Gitu deh. Nah, ini contoh-contoh ya aku bacakan aja kita pelan-pelan. Tadi kan ada pertanyaan apa-apa aja sih itu gitu ya pidananya. Contohnya misalnya adalah mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin. Ya. Terus ini pemberi kerja perseorangan mempekerjakan tenaga kerja asing, mempekerjakan anak-anak di bawah umur, atau mempekerjakan anak-anak pada pekerjaan ringan tanpa memenuhi syarat. Jadi anak-anak boleh kerja tapi ada syaratnya. Kalau enggak, ada ancaman pidana. Melarang pekerja melakukan ibadah sesuai dengan perintah agamanya. Ya. Tidak memenuhi hak-hak pekerja perempuan. Terus membayar upah di bawah upah minimum. Tadi ya contoh. Menghalangi pekerja menggunakan hak mogok. Tidak mempekerjakan kembali buruh yang dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana. Pengusaha yang tidak membayar uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak pekerja yang terkena PHK. Dulu ancamannya 1 sampai 4 tahun dan denda 100 juta, sekarang agak lebih ringan. Dia seperti gini ya. Ancamannya adalah 1 sampai 4 tahun dan dendanya 100 juta rupiah. Kalau dulu sampai 400 juta ya. Oh iya sama. Paling banyak 400 juta. Nah, tindak pidana ini dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Jadi pidana itu ada kejahatan, ada pelanggaran. Pelanggaran itu seperti melanggar lalu lintas. Sekalipun itu kan nggak sengaja ya, nggak ada orang yang mau sengaja melanggar lalu lintas. Tapi kalau dia lakukan itu dianggap kelalaian juga, disebut itu pelanggaran gitu deh. Tapi kalau yang ini itu disebut dengan kejahatan. Ini lebih berat. Gitu ya. Jadi kalau ini dilanggar, maka ada ancaman pidananya 1 sampai 4 tahun penjara dan denda 100 juta sampai 400 juta gitu. Nah, ada lagi yang lain di pasal 187 gitu ya. Ini ada klausul-klausul seperti gini, tidak melayani penempatan tenaga kerja. Ini ada ketentuan penempatan tenaga kerja ya. Kemudian melanggar ketentuan jabatan dan standar kompetensi tenaga kerja asing, tidak memberikan perlindungan bagi tenaga kerja penyandang disabilitas, tidak memenuhi syarat mempekerjakan anak sesuai minatnya, kemudian melanggar larangan mempekerjakan perempuan, gitu ya. Mempekerjakan perempuan ini boleh, tapi ada syarat-syarat juga yang nggak boleh dilanggar. Mempekerjakan buruh melebihi batas kerja, batas waktu kerja, dan sebagainya. Tidak memberikan waktu istirahat dan cuti, tidak memberi upah lembur untuk pekerja di hari libur, mengganti pekerja atau menjatuhkan sanksi, sanksi pekerja yang mogok. Mogok itu hak ya, sehingga nggak boleh diberikan sanksi. Tapi tentu ada prosedur mogoknya. Nah, sebelumnya diatur penjara 1 sampai 12 bulan dan denda 10 juta sampai 100 juta. Ini sebelumnya ya. Nah, ini sekarang di Undang-Undang Cipta Kerja agak dirubah ya, gitu. Sehingga sanksi pidananya ini ya adalah kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 12 bulan. Dan atau denda paling sedikit 10 juta rupiah dan paling banyak 100 juta rupiah. Gitu. Nah, tindak pidana ini disebut dengan pelanggaran. Kawan-kawan, sekalipun si pengusahanya atau siapa yang melanggar itu diberikan pidana,
ini tidak mengurangi hak si pekerja untuk mendapatkan haknya ya yang diatur. Misalnya kalau pelanggaran atas upah minimum tadi dipidana, pidana itu tidak menghapus haknya untuk tetap dibayarkan upah minimum yang belum upah tadi yang belum dibayarkan atau kekurangan upahnya yang belum dibayarkan gitu ya. Jadi tidak menghapus hak itu gitu. Nah, kemudian juga ada seperti ini di 188 Undang-Undang Tenaga. Ini lembaga pelatihan swasta yang beroperasi tanpa izin pun nggak boleh. Melanggar batas pungutan oleh lembaga penempatan kerja swasta, ada pungutan yang dibatasi ya. Tidak membuat surat pengangkatan dalam hal PKWTT lisan. Jadi kalau lisan itu, jadi kalau kawan-kawan kalau ada perjanjian yang nggak ada tertulisnya ya, itu maka akan dianggap sebagai perjanjian kerja lisan. Pekerjaan lisan itu harus dianggap sebagai PKWTT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang seringkali kita sebut dengan istilah permanen. Kemudian melanggar syarat mempekerjakan atau melebihi batas waktu, gitu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Ini tidak membuat peraturan perusahaan padahal pekerja lebih dari 10 orang. Tidak memperbarui peraturan perusahaan setelah 2 tahun. Tidak memberikan salinan peraturan perusahaan kepada pekerja, jadi nggak memberikan salinan, itu juga ada sanksinya. Tidak memberitahukan lockout kepada pekerja. Lockout ini penutupan perusahaan. Jadi kalau perusahaan mau melakukan penutupan itu harus diberitahukan. Dulu penjaranya tidak ada, dia tidak ada hukuman penjara, tapi ada denda 5-10 juta. Sekarang dia mengalami perubahan, sanksi pidana, denda paling sedikit 5 juta dan paling banyak 50 juta, gitu ya. Nggak ada hukum penjaranya, tapi ada denda. Nah, tindak pidana ini disebut dengan pelanggaran. Ini diambil dari sumber hukum online lah ya, dia sudah mengkompilasinya. Sebenarnya selain dari ini masih ada lagi yang diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja misalnya ya, karena tidak menyediakan alat pelindung diri yang pantas itu atau keselamatan kerja, tapi kemudian menimbulkan kecelakaan kerja itu pun ada pidananya juga, gitu. Atau yang diatur di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja serikat buruh ya, itu ada larangan untuk menghalang-halangi pengurus serikat pekerja ketika melakukan fungsinya. Itu pun ada ancaman pidananya juga. Nah, baik. Nah, terus kawan-kawan bagaimana ya cara melaporkannya gitu ya. Terus tadi apa sih bedanya ini dengan pidana biasa? Pidana biasa itu seperti kalau kita bilang ya ada pencurian, penipuan gitu ya, zina dan sebagainya gitu, atau pencemaran nama baik. Nah, tadi ada pertanyaan itu. Perbedaannya sebenarnya adalah ya tadi itu disebut dengan pidana umum, ini disebut dengan pidana khusus. Maksudnya khusus adalah aturan-aturan pidana ini diatur secara khusus di dalam eh, undang-undang di bidang ketenagakerjaan. Bukan undang-undang ketenagakerjaan, kalau undang-undang ketenagakerjaan itu undang nomor 13 ya. Ini kita sebut undang-undang di bidang ketenagakerjaan. Jadi dia secara khusus diatur di situ, bisa undang-undang ketenagakerjaan nomor 13, bisa undang-undang tentang serikat pekerja, serikat buruh di undang-undang nomor 21, bisa diatur di undang-undang tentang keselamatan kerja gitu ya, undang-undang nomor 1 tahun 70 gitu. Itu yang disebut dengan khusus gitu. Nah, prosesnya sebenarnya tidak berbeda dengan pidana umum. Cuman ada kekhususannya tadi yang disebut dengan des pidana ketenagakerjaan. Istilah des pidana ini, des itu meja ya. Waktu itu memang ada meja khusus deh di Polda Metro Jaya untuk pidana ketenagakerjaan gitu. Tapi ini masuk dalam bidang ketenagakerjaan khusus deh, tindak pidana tertentu atau tidak pidana khusus disebutnya, gitu ya. Eh, ya ini dulu deh, nanti baru kita lebih teknis nanti soal
soal pelaporannya. Jadi cara melaporkannya sebenarnya hampir sama aja dengan tindak pidana umum ya. Ya sebaiknya kawan-kawan membuat kronologis dulu supaya kita memahami peristiwanya dengan runut gitu ya. Gitu, dan kumpulkan buktinya gitu. Ini akan memudahkan kita ketika kita membuat laporan. Kumpulkan kronologisnya itu ya urutan-urutan peristiwanya deh yang kita duga sebagai perbuatan pidana. Perbuatan pidana kerjaan tadi ya, tadi sudah ada di slide sebelumnya. Nah, kemudian kita membuat laporan. Nah, laporannya ini kemana gitu? Sebenarnya ada dua cara untuk melaporkannya. Bisa ke PPNS Ketenagakerjaan, bisa ke kantor kepolisian. PPNS ini singkatan dari ini ya kawan-kawan, Pegawai Penyidik Negeri Sipil Ketenagakerjaan. Pegawai Penyidik Negeri Sipil Ketenagakerjaan ini adalah gitu ya. Ini sebenarnya ada di pengawas ketenagakerjaan. Jadi di pengawas ketenagakerjaan itu mereka juga ada PPNS-nya, Pegawai Penyidik Negeri Sipilnya, yaitu eh, mereka yang sudah diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, penyelidikan pidana ketenagakerjaan gitu. Di sana sudah ada. Nah, jadi kita bisa melaporkannya ke sana, kemudian mereka akan melakukan prosesnya, gitu ya, BAP dan seterusnya. Kemudian nanti PPNS Ketenagakerjaan ini yang akan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian, gitu. Bisa melalui proses itu. Tapi kadang-kadang kawan-kawan bilang, aduh ribet deh kalau udah ke pengawas dan sebagainya gitu ya. Oke, kita ya betul itu kita alami dalam praktek. Memang betul sering ribet, tapi ya kita lakukan dengan ini deh dengan gigih gitu ya kalau memprosesnya. Nah, bisa juga langsung ke kantor kepolisian gitu. Nah, di kantor kepolisian ini bisa pada tingkatan kepolisian sektor di mana kita bekerja gitu ya di wilayah tempat terjadinya tindak pidana itu atau dugaan tindak pidana sektor gitu. Bisa juga di Polres, bisa juga di Polda, kepolisian daerah, bisa juga ke Mabes gitu ya. Bisa. Nah, kalau untuk Jakarta, kawan-kawan di Jabodetabek, ini sebenarnya lebih menguntungkan, tanda kutip menguntungkan. Karena di Polda Metro Jaya yang juga dia membawahi Jakarta gitu ya, Bekasi juga, itu sudah ada bidang yang khusus menangani pidana ketenagakerjaan. Jadi kita mungkin ada di Polda-Polda yang lain juga. Jadi di Polda nih, jadi Des Pidana Ketenagakerjaan itu atau bidang ketenagakerjaan pidana, istilahnya bisa berbeda-beda di setiap daerah ya. Itu di Polda, di kepolisian daerah, itu ada yang membidangi ketenagakerjaan. Nah, bisa datang ke sana. Nah, mereka sudah dilatih tentang apa aja itu pidana ketenagakerjaan. Jadi ketika kita datang, mereka sudah ngerti apa aja itu pidana kerjaan dan kemudian melakukan prosesnya gitu. Terus bagaimana Pak di tempat yang belum ada des pidana ketenagakerjaannya di kepolisian? Tetap akan ditangani, tetap akan dihandle gitu ya dimanapun kita berada. Cuma memang mungkin nanti prosesnya agak sedikit lebih rumit karena mereka biasanya menghandle pekerjaan-pekerjaan pidana umum gitu ya kalau kita ke Polsek, sehingga belum tentu mereka langsung tahu, loh kok ini soal upah masuknya ke pidana sih, ini soal cuti kok masuknya ke pidana sih gitu ya. Nah ini perlu kawan-kawan membawa pasalnya, membawa peraturan perundangannya ke mereka, sebutkan, Pak ini ada, memang diatur ancaman pidananya gitu, ini perlu dibawa. Gitu kawan-kawan. Eh, itu tadi. Itulah dia pidana ketenagakerjaannya ya atau desnya. Kemudian kalau nanti sudah bikin laporan, kawan-kawan akan mendapat namanya laporan kepolisian ya. Gitu. Kemudian kepolisian akan melakukan proses deh, proses minta bukti-bukti yang kita punya. Polisi juga berwenang untuk mencari sendiri bukti, dia berikan kewenangan, karena itu dia akan memanggil
Dari kita dulu biasanya ya, pelapor atau saksi-saksi yang lain diproses, BAP namanya. Kemudian juga dia akan memproses, memanggil pihak-pihak yang terlapor, biasanya dari perusahaan gitu ya. Mereka akan panggil diproses. Nah, kita sebagai pelapor atau masyarakat itu berhak untuk minta namanya SP2HP. SP2HP ini surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, atau gampangnya kalau kita sudah melapor, seperti apa sih perkembangan dari laporan kita, kita berhak minta. Itu diatur dalam peraturan perundangan juga ya. Gitu namanya SP2HP. Pak, minta dong SP2HP-nya gitu. Nanti mereka akan berikan isinya, itu biasanya proses yang sudah dilakukan oleh kepolisian dan yang akan mereka lakukan gitu deh. Apa yang sudah dilakukan mereka tulis di situ, dan apa yang akan dilakukan juga mereka tulis gitu ya. Kalau misalnya kemudian laporan kita ini mereka nyatakan bukan kewenangan mereka atau bukan pidana dan seterusnya, mereka juga akan sebutkan di SP2HP-nya alasannya gitu. Nah, SP2HP ini boleh dimintakan berulang-ulang ya. Jadi pada tahap awal kita mintakan, kemudian pada bulan berikutnya kita minta lagi, perkembangan berikutnya gitu boleh. Dan mereka akan layani kok. Bahkan di beberapa tempat ada bisa permintaan melalui online. Kalau kita ketik itu di internet, itu ada permintaan SP2HP online, itu bisa. Nah, ini layak dicoba gitu deh. Sangat layak dicoba. Eh, iya, itu dulu kawan-kawan sebagai pengantar diskusi kita lah ya. Ah, kembali ke Mbak Santi. Mbak Santi masih mute? Oh Pak, iya jadi kalau dari penjelasan Bapak tuh tadi kayak langsung dek 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 gitu, jadi langsung runut gitu, mudah sekali dicerna. Untuk teman-teman yang lain mungkin kalau ada pertanyaan seputar pidana perburuhan ataupun yang sedang dialaminya saat ini, bisa raise hand atau tulis di kolom chat ya. Nah, Pak, saya kan beberapa kali sempat mengadvokasi. Ini saya agak kalau berkaitannya dengan perusahaan, itu kan perusahaan punya PP sendiri. Nah, saat itu kan kita juga pernah karena melihat PP-nya gitu, kita pelajari, dan beberapa pasal di PP itu tidak ada yang bertentangan, ada juga yang lebih rendah daripada undang-undang yang berlaku atau PP yang berlaku, kayak si ketentuan eh, jam kerja. Itu ada beberapa perusahaan yang secara gamblang di surat kontraknya menyebutkan dari jam 7.00 sampai jam 18.00. Itu kan secara ketentuan sudah sangat melebihi gitu, melebihi 8 jam kerja, melebihi 7 jam kerja. Dan ada beberapa peraturan yang pekerja bersedia melakukan lembur apabila diperlukan. Ada yang kayak begitu-gitunya lah Pak. Tapi tidak diatur persoalan hitungan lemburnya. Jadi masih dengan upah yang biasa gitu, tidak dihitung sebagai lembur. Nah, Pak, bagaimana kedudukan PP peraturan perusahaan ini dengan undang-undang apabila terjadi pertentangan kayak gitu ya, Pak ya? Ya, baik. Baik. Di sana sudah ada PKB belum? Atau ada serikat pekerja nggak? Kebanyakan ada, cuman kalau serikatnya kita agak kurang ini ya Pak ya, karena memang kalau di daerah sini biasanya yang pusat yang berwenang. Jadi yang daerah itu hanya yang perusahaan-perusahaan itu hanya mengacu pada apa yang diberikan oleh pusatnya gitu. Sehingga kadang-kadang ada yang bahkan tidak punya PKB, tapi PP-nya yang dibuat oleh perusahaan itu kan sudah pasti sangat pro perusahaan sekali gitu loh Pak. Jadi jarang sekali ada yang punya PKB gitu, kecuali memang serikat-serikat bentukan perusahaan. Baik. Eh, Kalau tadi yang ditanya adalah PP, peraturan perusahaan, maka dengan demikian di sana pasti nggak ada PKB-nya ya, nggak ada perjanjian kerja bersama. Karena kalau ada PKB nggak boleh ada PP, Hmm. kan gitu. Oke, baik. Sekarang kita PP deh, perjanjian apa peraturan perusahaan. Nah, kan kan eh,
apa sih hubungannya tadi pertanyaannya antara peraturan perundangan ketenagakerjaan dengan peraturan perusahaan gitu ya. Nah, peraturan perundangan ketenagakerjaan kita anggap deh ini Undang-Undang 13 atau Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Dia sudah mengatur ketentuan-ketentuan tentang hubungan kerja, syarat kerja, hak dan kewajiban gitu ada di sana. Dan itu adalah ketentuan paling minimal gitu. Gitu dia. Memahaminya gitu. Ketentuan paling minimal artinya tidak boleh ada ketentuan lain yang lebih rendah kualitasnya dari itu. Nah, kalau dia lebih rendah atau kualitasnya maka itu adalah pelanggaran. Ya, nah peraturan perusahaan perusahaan boleh membuat itu. Nah, isinya nggak boleh kualitasnya itu lebih rendah dari peraturan perundangan, nggak boleh itu pelanggaran. Baik. Tapi kok bisa ya ini jadi lebih rendah? Ini jelas lebih rendah kualitasnya tuh kalau dibilang masuk jam 7 pulang jam 18 ini sudah berapa? 11 jam. Kalau istirahatnya 1 jam, paling nggak sudah 10 jam sendiri nih. Kan gitu. Nggak dihitung lembur. Nggak boleh gitu ya. Nggak boleh, harus dihitung lembur. Gitu deh. Kita tahu soal jam kerja itu adalah kalau dia 5 hari kerja, maka 8 jam dalam sehari kan gitu. Kalau 5 hari. Kalau dia 6 hari kerja, maka 7 jam dalam sehari. Kemudian pada hari terakhir 4 jam kan gitu ya. Nah, kita udah tahu dan itu totalnya 40 jam. Lebih dari itu, oke boleh, tapi harus dibayar lembur sesuai dengan ketentuan perhitungan lembur. Kalau enggak, itu pelanggaran. Yang seru sebenarnya di sini adalah peraturan perusahaan itu sebelum dia dijalankan, itu dia melalui pemeriksaan dulu di Dinas Tenaga Kerja kalau dia di tingkat kabupaten, kota, atau provinsi. Tapi kalau dia ada di beberapa provinsi, itu bahkan yang mengesahkannya adalah Kementerian Tenagakerjaan. Kok bisa lolos ya? Kan itu jadi pertanyaan. Tapi dalam praktek memang sering kita lihat lolos gitu. Baik, kawan-kawan terhadap hal yang seperti ini, saran aku pertama adalah buatkan laporan ke pengawas tentang tentang pengaturan di dalam PP yang bertentangan dengan peraturan perundangan. Gitu. Supaya dilakukan koreksi terhadap PP itu, peraturan perusahaan itu. Ya, tembuskan juga lah ke Kementerian Ketenagakerjaan. Ya, tembuskan gitu. Itu saran pertama. Ya, mereka akan bilang nanti, waduh kami terlewat dan sebagainya gitu ya, silahkan lah udah. Oke, nah baik. Terus yang kedua, ya tentunya lebih bagus kalau tahap pertamanya adalah ke perusahaan itu sendiri dulu kita sampaikan. Pak, ini bertentangan, ubahlah gitu. Kemudian mereka mau ubah. Ada juga perusahaan yang memang mau ubah, ada. Karena dia juga pengen citra yang baik, dia pengen berhubungan dengan karyawannya dengan baik, ada. Aku nggak bilang semua juga ini ya. Tapi banyak juga yang nggak mau. Oh, beralasan dia. Enggak kok, ini kan sudah disahkan di Senaker. Ini kami ini ada di daerah, gitu, di set di daerah. Ini tentukan dari pusat. Pusat itu sudah berkonsultasi dengan konsultan, dengan kementerian macam-macam. Nah, itu dia udah ngeles-ngeles tuh. Kalau udah begitu langsung aja kita ke kenakernya atau dinasnya bikin laporan. Gitu. Nah, kan sekalipun di dalam peraturan perusahaan yang menulis seperti ini, tadi itu ada soal jam kerja yang berlebihan, bahkan juga dia katakan bersedia lembur, itu kemudian ada yang lemburnya tidak dibayar sesuai ketentuan. Katakanlah ada ketentuan seperti itu, ketentuan itu bakal demi hukum tetap. Gitu. Jadi kawan-kawan tetap berhak atas jam lembur dari kelebihan jam kerja itu. Nah ini ada kawan-kawan dari Sumsel nih, Bung Didi Palevi, itu advokasi kami di bidang advokasi kami di FS2KE. Saat ini pun sedang mengadvokasi kelebihan jam kerja yang terjadi di salah satu anggota kami gitu ya, dan sudah dapat penetapannya supaya itu tetap harus dibayarkan lemburnya. Kira-kira gitu. Sudah ada penetapannya. Ya, aku tahu kawan-kawan ini kan kadang-kadang dibilang begini, kalau sudah tahu salah kenapa mau kan kadang-kadang gitu juga nih pengusaha yang bandel nih. Ya kalau sudah begini peraturan perusahaannya atau perjanjian kerjanya kenapa mau, kenapa nggak cari tempat lain dan kadang gitu ya. Nah itu juga pernyataan yang kejam gitu. Ya kita perlu kerja, kita perlu nafkah, apapun peraturannya, apapun ketentuannya
akan kita lakukan demi supaya mendapatkan upah demi kebutuhan keluarga kan gitu. Jadi itu nggak bisa dijadikan alasan gitu deh. Walaupun perjanjian kerja itu sudah kawan-kawan tanda tangani gitu ya, tetap itu harus terkoreksi karena itu berada kualitasnya di bawah ketentuan. Nah, jadi itu data-datanya tetap kumpulkan, sekalipun itu sudah berlangsung bertahun-tahun, bisa kita gugat di Pengadilan Hubungan Industrial atau kita mintakan penetapan di pengawas tenaga kerjaan supaya dihitung kelebihan jam kerjanya dan lemburnya, gitu. Uh, gitu. Mudah-mudahan menjawab. Sangat menjawab, Pak. Bahkan sangat jelas Ya, ya. nanti di sini ada kawan-kawan yang lainnya, kita saling sharing aja, ada Bung Didi juga. Bahkan dia memproses ini, bahkan sekarang dia kira-kira kawan-kawan ini kalau nggak salah tanggal 27 nanti juga mau aksi di Dinas Tenaga Kerja untuk laporan kasus yang lain, kurang lebih sama juga soal upah yang apa kelebihan jam kerja nggak dibayar gitu, tapi perusahaan besar sehingga di Snakernya itu nggak memproses laporan ini ya. Makanya kita perlu aksi juga di sana, karena begitu juga. Mereka juga melaporkan ke Komnas HAM dan juga ke Ombudsman begitu ya. Upaya-upaya itu kadang perlu kita lakukan. Kalau kawan-kawan merasa jauh melakukannya dari tempat kawan-kawan, ini kawan-kawan ini di Sumsel. Sumselnya ini jangan kita anggap Palembang yang tengah kota, agak agak jauh juga gitu kupingnya juga. Banyak bonsai dan juga apa. Kita bisa saling bantu nanti untuk melalui kawan-kawan yang ada di ibu kota gitulah kira-kira. Uh, ya kan? Itu dulu deh. Kembali ke Mbak Santi. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Ya, itu yang bukan sejak awal memang kami alami itu perihal PP ini yang juga menjadi pertanyaan kami yang Bapak bilang kok bisa lolos ya gitu kan dengan secara jelas sangat-sangat dengan sangat jelas sekali itu udah sangat bertentangan dengan undang-undang tapi lolos juga. Itu pernah kita pertanyakan juga. Tapi kan yang namanya perusahaan biasanya ngeles gitu, tapi tidak menutup ada baiknya juga beberapa perusahaan yang menerapkan PKB, bahkan ada yang punya satgas kekerasan, itu ada beberapa perusahaan. Tapi mayoritas perusahaan garmen itu memang masih belum taat pada peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga bahkan justru pola pikirnya dibalik. Kawan-kawan lah yang menentang atau melawan perusahaan, sedangkan perusahaannya sendiri bertentangan dengan perundang-undangan. Itu yang memang terus kami gaungkan ke kawan-kawan bahwa kawan-kawan yang melawan bukanlah kawan-kawan yang melawan perusahaan, tapi kawan-kawan yang paling patuh terhadap perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hmm, ya, Pak. Itu cukup yang kami lakukan juga mungkin karena kami juga baru ya Pak ya, masih banyak sekali yang harus belajar. Mungkin kawan-kawan yang lain juga bisa sharing pengalamannya bagaimana menghadapi pihak-pihak perusahaan yang kami juga saat ini cukup kesulitan karena yang kami lawan adalah orang yang berseragam. Orang yang Hmm. berseragam itu kan cukup mengintimidasi baik secara personal maupun ketika dia membawa instansinya. Itu juga eh, kita sudah bekerja sama dengan pihak kepolisian. Juga saat itu kan kalau kita aksi kita selalu pemberitahuan kepada kepolisian gitu. Sehingga alhamdulillah kalau aksi-aksi kita biasanya memang ada kepolisian yang sekalipun cuma 5-6 orang kita aksi memang selalu ada kepolisian. Selalu diketahui pihak keamanan. Ada beberapa tapi ada salah satu yang menjadi kesulitan bagi kami adalah selama ini kan bukan kesulitan juga ya, tantangan sih karena Perempuan Marika Sukabumi belum menjadi serikat pekerja, masih bentuknya organisasi yang kadang juga agak membingungkan buat kami. Kalau secara pengadvokasian, oke lah kita kan bisa pakai kuasa karena sudah ada Kemenkumham. Tapi kayak yang salah satunya adalah menghalangi kegiatan berserikat itu ketika kita mau bikin pendidikan, bikin apa, itu kan kadang harus ngambil 1 atau 2 hari waktu kerja ya, meskipun kita ambil di hari Sabtu Minggu, kadang Jumatnya yang kita ambil, atau di hari Seninnya. Itu kadang perusahaan juga tidak memberikan izin atau ketika kita mengadvokasi yang paling sering saya dengar adalah kamu siapa, kamu dari mana, lulusan apa, itu yang paling sering saya dengar gitu. Eh, itu bisa juga masuk ke ranah
pidana juga kan ketika si organisasi itu dihalang-halangi untuk melakukan kegiatan atau organisasi itu berbeda dengan serikat, Pak. Ya, baik, kawan-kawan. Memang ada serikat pekerja, ada organisasi yang lain. Seperti Puan Mardika ini bukan serikat pekerja, gitu ya. Tapi dia organisasi yang memang bukan serikat pekerja, tapi dia fokus mengadvokasi perempuan. Bisa lebih luas memang yang diadvokasi. Nah, tapi bukan serikat pekerja. Kalau di undang-undang tentang undang-undang tenaga kerjaan, kemudian juga lahir undang-undang tentang serikat pekerja, serikat buruh, itu memang diatur dengan jelas bahwa pengurus serikat pekerja itu fungsinya adalah melakukan perlindungan dan pembelaan kepada anggotanya, gitu. Bahkan terhadap pengadilan, dia bisa sebagai pihak mewakili anggotanya di pengadilan tanpa harus pengacara dan seterusnya. Nah, itu memang diatur sehingga memberikan kekuatan, memberikan keleluasaan pada serikat pekerja dalam rangka melakukan advokasi. Aku pikir memang yang terbaik kalau dia bentuknya adalah serikat pekerja, itu menurut aku. Nah, beberapa beberapa organisasi profesi yang sebelumnya bukan serikat pekerja juga merubah dirinya menjadi serikat pekerja. Itu karena demi untuk mempermudah mereka melakukan advokasinya. Di antaranya seperti wartawan gitu ya. Ada Aji. Dia juga menjadi serikat pekerja. Kenapa? Gitu kan? Ya kami profesi memang profesi, tapi kami serikat pekerja supaya untuk lebih salah satunya ruang untuk memudahkan gitu dalam rangka melakukan advokasi bareng. Kemudian juga dosen. Tahu pasti ya, dosen itu profesi, gitu, profesi mengajar dosen. Nah, mereka juga membentuk SPK, Serikat Pekerja Kampus, gitu. Oh, kenapa kenapa bentuknya serikat pekerja? Kenapa nggak yang lain? Salah satunya juga begitu karena ada instrumen advokasi yang lebih memberikan mereka sebagai pengurus untuk melakukan tindakan advokasi, baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan, gitu ya. Nah, itu banyak juga kawan-kawan di situ yang dosen dari UI, gitu ya, dan seterusnya. Nah, terus kalau dia bukan serikat pekerja, apakah bisa advokasi? Jawabnya bisa, tapi itu harus dengan surat kuasa. Nah, surat kuasanya adalah surat kuasa khusus gitu. Surat kuasa khusus, di dalam surat kuasa itu mesti ditulis, namanya surat kuasa khusus, mesti dituliskan dengan jelas apa-apa aja yang dikuasakan oleh kawan-kawan buruh itu. Nah, kalau kawan-kawan sudah punya itu, maka kawan-kawan bisa mengadvokasi. Gitu. Nah, kemudian tadi pertanyaan, kalau kami dihalang-halangi sebagai perempuan Mardika dengan surat kuasa begitu, apakah ada ancaman pidananya? Nah, aku belum melihat ada ancaman pidananya nih sekarang, gitu. Jadi pemberian kuasa itu ada ruang lingkupnya adalah keperdataan. Kalau itu menimbulkan kerugian, maka gugatannya gugatan ganti kerugian di perdataan. Itu salah satu ya, satu secara pandang ya. Tapi nanti bisa kita pelajari lebih lanjut ya, kita tanyakan ke kawan-kawan kita yang lebih lanjut. Itu salah satu. Yang kedua, kalau yang diartikan menghalangi itu bukan perbuatan yang diatur oleh pidana, maka dia nggak ada pidana juga. Misalnya ya, bentuk menghalang-halanginya seperti apa? Ini kan luas banget nih. Kalau kita datang ke dalam pabrik, kemudian security-nya misalnya bilang, Pak, nggak diizinkan gitu kan, jadi nggak boleh masuk, kami perintah dari atasan. Nah, artinya dia juga menjalankan itu berdasarkan satu perintah juga nih security-nya. Tapi kalau menghalang-halanginya itu kawan-kawan di caci maki, maka itu pidana, ya kan? Bisa penghinaan. Kalau kemudian kawan-kawan difitnah, dibilang melakukan provokasi dan sebagainya, padahal tujuan advokasi itu pun menjadi fitnah. Kalau kemudian kawan-kawan diancam dengan kekerasan, maka itu adalah ancaman dengan kekerasan. Gitu. Kalau kawan-kawan disentuh secara fisik, maka itu bisa penganiayaan. Itu maksud aku. Nah, tapi kalau dia pengurus serikat, ketika dia dihalang-halangi, memang di Undang-Undang tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh, itu ada ancaman pidananya bagi yang melakukan. Begitu. Bahkan ketika kawan-kawan menggerakkan mogok kerja sendiri, mengkampanyekan mogok kerja sebagai sebuah hak gitu ya, itu sendiri bukan perbuatan pidana. Karena mogok kerja adalah hak yang diatur di dalam ketenagakerjaan gitu. Memang kadang-kadang kita dibilang ya, oh Anda memprovokasi gitu kan. Enggak, itu bukan provokasi karena itu hanya menyampaikan apa yang oleh undang-undang dibolehkan.
Gitu sih, Mbak Sandi. Kawan-kawan, aku pikir kita diskusi ya, kawan-kawan yang lain juga mungkin punya pengalaman-pengalaman lebih spesifik dalam hal-hal seperti ini, silakan sharing aja deh. Nah, ini ada satu pertanyaan nih Pak dari Amel. Ketika membuat laporan pidana ketenagakerjaan, apakah bisa langsung melapor atau harus mengikuti alur advokasinya dulu? Misalnya harus bipartit dulu atau dengan pihak perusahaan baru ke kepolisian atau bisa langsung ke pihak kepolisian. Hmm, pertanyaan bagus nih dari Amel. Kayaknya aku kenal deh, walaupun fotonya nggak kelihatan di sini. Kayaknya dulu pernah diskusi juga. Betul Ya, ya, Mbak Amel aktif ya, di kegiatan seperti ini. Baik, Mbak Amel. Jadi tidak perlu berproses bipartit mediasi sebagainya. Proses bipartit mediasi itu namanya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ini adalah ranah keperdataan nih, yang kita sebut ya. Bipartit, mediasi atau tripartit, kemudian nanti ke pengadilan. Kalau untuk yang pidana, tidak harus. Bisa langsung melapor ke pihak kepolisiannya. Gitu. Eh, Temukan aja dulu peristiwanya. Kita lihat peristiwa itu apakah ada ancaman pidananya. Kalau ada, kumpulkan peristiwanya, kumpulkan buktinya. Kita bisa melapor. Melapor itu juga bisa langsung melapor, bisa juga bersifat konsultasi. Kadang-kadang kepolisian itu lebih suka kita konsultasi dulu, jangan dulu buat laporan, ayo kita konsultasi. Mereka melayani konsultasi. Jadi kita datang, Pak, ini ada ancaman pidananya nih Pak, tolong dibuat laporan. Nah, kita akan dibawa dulu ke ruangan untuk konsultasi. Nah, di sana akan mereka rumuskan masalahnya tuh, terus mereka lihat apa yang kurang gitu ya. Nah, apa yang kurang dilengkapi gitu. Kalau dapat pidananya diteruskan ke laporan, kalau enggak dia balik lagi ke kita, bisa kita evaluasi lebih lanjut sehingga kita bisa belok ke sisi keperdataannya gitu. Jadi kalau ke kantor polisi nggak harus langsung laporan, bisa juga konsultasi dulu. Pak, kami mau konsultasi kira-kira gitu. Dilayani, Pak. Dilayani menurut aku ya kalau di Polda Metro Jaya karena memang ada bidang khususnya dan mereka sudah dilatih untuk itu. Entah kalau di tempat lain ya. Kalau secara teoritinya ya teoritisnya ya disebutnya gitu ya melayani semua warga negara Indonesia sih. Ya itu aturannya. kalau di kita Silakan. kan hanya beberapa polisi aja yang paham persoalan itu ya Pak. Bahkan undang-undang apa KDRT aja Hmm. polisi daerah ya Pak ya. Kemarin ketika kita aksi PKDRT itu juga Hmm. polisinya Hmm. bahkan nggak tahu undang-undangnya. Kayak Oke, oke. eh, daerah lah gitu mungkin belum tersosialisasi kita mikirnya kan gitu. Ya sudah kita yang Betul, sosial betul. Bapak polisinya gitu. Dan Ya, ini anggap kita itu bagian dari mensosialisasikan juga deh, nggak apa-apa gitu. tugas kita juga sih ya Pak Tugas gitu. kita juga. Biar nanti kalau ada kayak gitu Bapak polisinya udah tahu nih kita mau ngapain gitu kan. Nah, di kita juga ada salah satu kasusnya itu salah satu perusahaan yang mempekerjakan karyawannya secara borongan dengan perusahaannya tuh si gedungnya sewa, mesin jahitnya sewa, sehingga perusahaan tuh hanya punya akta pendirian perusahaan yang secara tertulis sudah ada. Namun teman kawan-kawan itu kan melakukan aksi-aksi segala macem gitu kan. Terus kita sebelum itu kita kan belum tahu tuh, terus kita datang, kita ngobrol sama kawan-kawan bagaimana kronologinya dan segala macem. Rupanya memang kawan-kawan dipekerjakan sebagai borongan tuh cukup lama, bahkan sejak bulan Maret dari PT-nya sudah ganti 3 kali dan yang ketiga-tiganya ini beda pemilik. Nah, yang terakhir, yang ketiga ini pemiliknya kita kan sebagai upaya kita untuk mensosialisasi juga yang memberi pengetahuan pada buruh-buruh bahwa ini tuh ada langkahnya. Kita ngajak teman-teman untuk turut aktif berpartisipasi untuk ini, ayo kita perundingan, ini ada kepolisinya, ini ada dinas kepengawasan gitu kan. Kita udah ajak teman-teman dan teman-teman mengerti, hanya saja di perusahaan ini orang-orang yang bertanggung jawab dan tertulis pada akta tersebut menghilang. Jadi hilang kontak, bahkan yang punya gedung pun kehilangan kontak. Jadi ada yang belum dibayar juga tuh ke pihak gedung. Itu kan kita laporkan pada pengawas. Kalau pengawas sih responnya cukup baik, tapi yang kemarin kami rasa pengawas juga kesulitan karena tidak ada kontak gitu. Jadi ada kontak secara ada alamat, ada juga nama, tapi pihak pengawas
biasanya kan kalau kata mereka itu hanya bergeraknya di wilayah perusahaan sehingga memanggilnya ke perusahaan. Tapi kan kalau memanggil ke perusahaan juga orangnya sudah tidak ada di perusahaan, gitu loh Pak. Yang ada di perusahaan saat ini adalah pemilik gedung, bukan yang pemilik perusahaan. Itu pun dia jadi punya sangkutan apa ya kayak kerugian lah cukup besar karena dari barang dia yang sudah dipakai belum dibayar. Terus ada order yang belum selesai. Itu juga kan kita kita arahkan untuk silakan melapor ke polisi kalau memang ada kerugian. Nah, pertanyaan saya nih, ketika kita sekarang sudah sampai pada tahap pengawas, sudah melaporkan kepada pihak pengawas, tapi juga pengawasnya kesulitan, apakah bisa berbarengan dengan kita melapor pada pihak kepolisian, atau kita tunggu dulu nih si kepengawasan sikapnya bagaimana, hasilnya bagaimana, baru ke kepolisian gitu, Pak? Iya, eh, kejadian begitu memang sangat mungkin terjadi ya. Karena kan beberapa kawasan industri itu udah nyewakan gedungnya, mesin-mesinnya semua sewa kok, gitu. Kalau kita lihat anggaran dasar anggaran rumah tangga, aktanya tentang komisaris, direksi itu ada lengkap. Tapi hanya nama, gitu ya. Yang beroperasi bukan dia. Nah, kalau timbul masalah gimana tuh, gitu kan? Pada kabur tuh semua, gitu. Sementara yang ada namanya di situ pun nggak jelas di mana lagi berada kan, gitu. Hak-hak belum diberikan dia kan terjadi. Baik, gini dulu aku mau bilang pengawas ketenaga kerjaan itu kewenangannya diatur oleh undang-undang. Dia diberikan kewenangan yang besar untuk memastikan terlaksananya hukum tenaga kerjaan. Gitu sebenarnya. Kalau mediator adalah untuk memediasi supaya terjadi kesepakatan kan gitu. Dia tugasnya itu untuk memastikan terlaksananya hukum tenaga kerjaan. Dia diberikan kewenangan yang besar untuk gitu bahkan seperti kepolisian untuk memasuki suatu tempat, untuk memeriksa, untuk menggeledah, bahkan untuk menyita gitu deh. Bahkan dia diberikan kewenangan kepolisian tadi juga kita sebut PPNS tadi ya untuk membuat. Dia punya. Kalau dia bilang, nah kemudian apa tuh ruang lingkup wilayah yang bisa dia dia periksa gitu. Disebut memang tempat-tempat kerja. Tapi apa pekerjaan tempat-tempat kerja itu? Tempat-tempat di mana orang bekerja atau pekerjaan biasa dilakukan atau di mana suatu proses bisa terjadi gitu. Jadi kalau yang dia maksud itu, oh kami hanya bisa di perusahaan, di pabrik. Nah itu udah salah banget tuh. Dia punya kewenangan yang besar untuk terus melacak itu gitu deh. Nah itu berarti menurut aku sih pengingkaran terhadap fungsinya. Itu terjadi juga tuh di kawan-kawan di Sumsel. Makanya mereka mau aksi nanti. Nanti kalau kita kejar terus tuh pengawas, apa coba dia bilang? Aku bukan mau melemahkan kawan-kawan ya, justru kena karir gitu kita mesti lebih semangat. Apa coba dia bilang kalau udah kita gedor? Pak, kami ini cuma 2 orang di sini. Sementara perusahaan yang kami awasi ada 300. Tolonglah maklum. Anggaran kami pun nggak ada. Coba dia minta kasihan sama kita. Padahal kita juga sedang dalam keadaan babak belur kan gitu. Nah itulah. Tapi ya udah lakukan aja gitu ya. Itu karena aku bilang lakukan aja karena itulah instrumen yang bisa kita lakukan. Salah satunya ya, bukan satu-satunya, salah satu. Aku kebanyakan ngomong sana malah lupa yang pentingnya tadi. Apa tadi? Yang terakhirnya apa? Apakah menunggu dulu selesai dari Oh ya, nggak harus nunggu. Jadi di dalam hukum pidana itu adalah rumah ranah hukum yang terpisah. Ada peraturan perundang-undangan pidananya KUHP, kemudian peraturan yang terkait dengan pidana. Setiap warga negara yang mengetahui, yang mengalami gitu, bahkan kita mengetahui aja gitu, diwajibkan untuk melapor kok. Wajib bukan berhak pidana. Jadi kalau aku lihat ada orang yang mengalami tindak pidana itu sebenarnya wajib aku untuk melaporkan gitu dalam rangka perlindungan masyarakat. Nah, jadi nggak harus nunggu dari pengawas, bisa langsung gitu deh. Oh ya kawan-kawan proses advokasi juga nggak harus berhenti di situ ya. Kawan-kawan bisa juga ke Komnas HAM, ke Ombudsman dan seterusnya ya. Ya perlu kita pikirkan bentuk yang lain seperti kampanye dan juga aksi gitu. Uh, ya lanjut. Baik, itu eh, kan ini juga diskusi ini juga salah satu bentuk kita Ya mencari gitu ya, mencari bentuk advokasi juga ini.
apa sih yang bisa kita lakukan ketika di sini mentok, di sana mentok, di sana mentok. Kita harus, kalau yang kami yakini, advokasi itu pasti ada jalannya, entah bagaimana pasti ada jalannya. Mungkin kita yang belum tahu gitu, makanya tetap harus mencari. Dan Ya, kami rasa dengan yang sistem kerja sekarang yang semakin menindas, kita rasa bukan alasan untuk melemahkan juga sih Pak. Justru harus semakin semangat, semakin kuat untuk membela diri sendiri. Tapi saya penasaran juga nih Pak sama teman-teman dari FSP2KI ini yang juga mengadvokasi buruh sawit juga kan ya Pak ya. Karena di kita juga cukup banyak, cuman kita kan memang juga belum punya pengalaman untuk berkomunikasi dengan teman-teman bidang sawit ini. Karena Mahardika kan selain kepada buruh juga persoalan perempuan pada umumnya. Yang kami temukan beberapa waktu lalu adalah tingkat kekerasan pada kawan-kawan pekerja sawit ini cukup tinggi gitu. Kemudian juga wilayahnya yang cukup terpencil membuat teman-teman juga belum terinformasi persoalan PKDRT, persoalan TPKS, sehingga masih banyak kejadian-kejadian di mana eh, ketika terjadi suatu kasus, pihak desa diantaranya atau pihak orang-orang yang dianggap dituakan itu justru mendamaikan dengan cara yang tidak damai kalau menurut saya gitu ya, membuat korban tidak damai. Pelaku mungkin damai, tapi korban menjadi lebih tidak damai karena harus bertemu pelakunya setiap hari. Nah, ada selain itu juga terdapat kayak pengancaman-pengancaman apa segala macam gitu Pak. Tapi kalau di sawit sendiri Pak, saya agak kesulitan ya karena waktu itu di sawit itu kan tidak ada BPJS Ketenagakerjaan. Yang kami sosialisasikan adalah bisa pakai BPJS yang non penerima upah itu ya. Ya, kita kan coba BPU. BPU itu mensosialisasikan karena ternyata cukup rentan juga pada kasus-kasus selain kekerasan juga rentan pada kecelakaan kerja yang kita tidak tahu kapan gitu dengan alam itu kan ada ular dan segala macam. Tapi juga kekerasannya juga secara fisik, mental kadang karena pernah saya waktu lewat itu memang kekerasannya kayak maki-maki kayak oh ya cepet-cepet dengan kata-kata yang nggak bagus gitu kepada baik perempuan maupun laki-laki gitu kan eh, yang kami anggap itu nggak benar. Ini udah kalau kami sih mikirnya ini udah ranah pidana karena udah sampai pada getok kepala yang kayak gitu-gitu kan udah pemukulan fisik itu kan udah ranahnya pidana. Kemudian kami mencoba untuk melihat dari berbagai sisi begitu. Kenapa ya si pekerja-pekerja ini mengiyakan ketika diperlakukan begitu juga kan tidak lepas dari persoalan kebutuhan yang mereka mau nggak mau gitu. Nah, si apakah ketika dia melaporkan atau dia bertindak tidak ada jaminan persoalan dia akan terus bekerja atau segala macam gitu Pak. Nah, ketika ada yang berani gitu atau kan ada tidak semua tidak punya kontrak kerja ya Pak, ada beberapa yang punya kontrak kerja meskipun harian. Nah, apakah ketika orang yang punya kontrak kerja harian atau tidak punya kontrak kerja harian itu melaporkan apa yang terjadi padanya, apakah itu ada perlindungan hukumnya gitu selain dia dibela secara hukum baik dari pidananya, tapi apakah ada perlindungan hukum secara personalnya dia sebagai pekerja gitu Pak? ya, ini soal hubungan kerja ya. Kalau bagaimana spesifiknya mengadvokasi di sawit, apalagi perempuan, kawan-kawan Mardika mungkin lebih tahu, atau Mbak Devi pasti lebih tahu apa namanya situasi kondisi di sana gitu perumitannya. Ini soal hubungan kerja dulu deh. Eh, ya hubungan kerja itu adalah hubungan si pengusaha dengan si pekerjanya gitu ya atau buruhnya. Ditandai dengan perjanjian kerja kan gitu. Maka dia harus ada perjanjian kerja. Nah perjanjian kerja itu bisa dibuat lisan, bisa juga tertulis kan gitu ya kalau menurut bisa lisan bisa tertulis perjanjian. Nah tapi yang paling penting adalah tertulis memang karena itu memudahkan untuk pembuktian kan gitu kalau itu. Terus bagaimana yang nggak tertulis? Yang tidak tertulis pun itu adalah perjanjian kerja. Bahkan
Kalau itu terus-menerus dibuat tidak tertulis gitu ya, tidak tertulis, itu mesti dianggap sebagai tertulis, sebagai PKWTT gitu. Nah, persoalannya kalau tidak tertulis bagaimana nih membuktikannya? Gini kan, pekerjaannya kan sudah terjadi, ya kan? Pekerjaan sudah berlangsung kok. Artinya peristiwa sudah terjadi. Maka dari peristiwa itu akan kelihatan siapa yang melakukan perintah yang mendapat upah, ya kan? Dari peristiwa itu kelihatan siapa yang memberi upah, siapa yang memberi perintah, kan itu. Kan definisinya ada perintah, ada upah, kan gitu ya, ada pekerjaan. Nah, kalau itu berlangsung, maka sebenarnya di situ sudah terjadi hubungan kerja. Tapi bagaimana tuh nggak ada perjanjian kerjanya? Gimana membuktikannya? Perjanjian kerja yang tertulis itu cuma salah satu alat bukti. Bukti yang lain adalah saksi, gitu. Gitu ya. Jadi saksi itu adalah bukti dan itu diterima di pengadilan. Nah, pertanyaan tadi, gimana tuh kawan-kawan yang nggak punya perjanjian kerja tertulisnya? Apakah mereka terlindungi? Jawabnya adalah terlindungi sama dengan yang punya perjanjian tertulis, sama. Hak-haknya tidak berkurang. Yang kesulitan kita adalah membuktikannya, mendapatkan saksi. Karena biasanya saksi-saksi ini pun nggak mau bersaksi karena dia pun dalam tekanan juga gitu. Kita kadang-kadang mesti cari mereka yang sudah berhenti kerja tapi mengetahui peristiwa itu gitu. Jadi gitu ya, haknya sebenarnya oleh undang-undang itu sama. Kesulitannya adalah kesulitan saat membuktikan. Ya bukan berarti yang sudah tertulis itu mudah membuktikan. Yang tertulis sendiri kadang-kadang tertulis tapi dia nggak pernah dikasih kopinya dan sebagainya ya kan. Nah itu pun persoalan juga. Ya itu dulu jawabannya. Baik, teman-teman yang lain mungkin ada yang mau sharing atau mau bertanya justru. Kalau saya sih masih banyak sih Pak ya pertanyaannya, karena kalau sama Bapak kan pertanyaannya bisa kemana-mana tuh jelas gitu. Kalau saya sih masih banyak pertanyaan, tapi berhubung waktu sepertinya kita sampai pukul 20 kita akhiri, eh, kita akan segera mengakhiri pertemuan. Tapi mungkin setelah ini saya akan terus berkontak dengan Bapak gitu ya. Kalau Bapak tidak sibuk, mungkin kami bisa nanti bikin diskusi-diskusi yang lain gitu bersama Pak Nelson. Izin Kak, sharing aja kali ya, karena tadi disebut-sebut ada sedikit nama saya tentang advokasi. Ya, betul. Kalau diizinkan waktunya. Ya. Sharing tentang cuti haid yang beberapa waktu lalu, hampir 1 tahun kami memperjuangkan cuti haid. Sebenarnya sih sudah ada, cuman waktu itu kami cuti haid ngambil sesuai dengan Undang-Undang 13 tahun 2003. Kami ambil cuma pemberitahuan. Setelah itu setelah masuk kami diberi sanksi SP1, upah dipotong dan dianggap mangkir. Jadi prosesnya kami ikuti dari mulai bipartit, tripartit, sampai keluar anjuran. Yang mana anjuran tersebut itu memihak kepada pekerja. Tapi lagi-lagi ketika tripartit kedua muncul peraturan perusahaan, yang mana isi peraturan perusahaan tersebut bisa dibilang lebih buruk daripada undang-undang. Jadi dengan hasil itu kami ke pengawas lah bertanya. Sampai di pengawas itu tiga kali kami ketemu ke pengawas. Yang ujung-ujungnya adalah peraturan perusahaan kan sudah dibuat. Kan yang menandatangani di kabupaten. Kalau dari awal bicaranya begitu kan nggak capek-capek kita ke pengawas yang jaraknya lumayan jauh dari tempat kerja gitu. Udah malah dianjurkan ke PHI. Senang sih pengennya ke PHI, cuman lagi-lagi kan kita yang kita lawan adalah
yang punya uang dan yang punya kuasa. Itu ketika kita ya punyanya solidaritas, tapi solidaritas kita tidak begitu kuat, ya udah kita saat itu karena ada opsi lain. Opsi lainnya adalah pengusaha mau mencabut aturan, mengembalikan uang, dan peraturan perusahaan itu jalan dulu lah, karena peraturan perusahaan itu kan sebentar lagi juga habis gitu. Oke lah, di satu sisi kita menang gitu kan, di sisi lain cuti haid itu silahkan diambil, cuman tetap pakai surat keterangan dokter yang sebelumnya diminta ketika mengambil surat dokter itu kita harus stay di klinik perusahaan. Nah sekarang sudah tidak stay lagi, jadi kita datang cuma ngambil surat aja, habis itu sudah pulang gitu. Jadi kan udah termasuk ringan gitu. Tapi balik lagi, cuti haid itu tidak bisa untuk semua pekerja perempuan. Jadi yang hanya dapat cuti haid itu pekerja tetap saja. Jadi kami ya di satu sisi kami kan juga untuk membuat PKB jumlah anggota belum mencukupi 50+1. Jadi ke depannya peraturan perusahaan itu kan sebenarnya aturannya ketika peraturan itu dibuat sebelum disahkan kan harus ada saran ya dikasihkan oleh serikat pekerja gitu. Nah itu kami minta ke pihak pengusaha ketika nanti ada perpanjangan peraturan perusahaan, berikanlah dulu ke kami baru diserahkan ke Disnaker gitu kan. Tapi lagi-lagi peraturan perusahaan yang dibuat perusahaan sesuka perusahaan, nggak ngerti dibaca atau tidak pihak yang menandatangani, banyak aturan-aturan sebenarnya itu yang melanggar undang-undang lolos juga gitu loh. Nah ketika kita mempertanyakan itu, kenapa kok bisa lolos, lagi-lagi kata-kata itu menjengkelkan gitu kan. Ya balik lagi, sekarang sistem udah jelas nih undang-undang, kita bukan melawan pengusaha ya, balik lagi kita mentaati undang-undang yang dibuat. Tapi faktanya ketika kita yang berbuat salah, tuh pihak-pihak baju dinas tuh cepat kali tuh ngasih kita sanksi gitu kan. Tapi ketika pengusaha yang jelas-jelas melanggar, kita masih di lego sana, lego sini, lego sana. Ya tahu, selesainya juga di bawah meja kan gitu. Kita nggak bisa ngasih itu gitu. Ya kita fair-fair aja kan. Ya balik lagi kekuatan sih yang harus kita apa namanya kita bangun kawan-kawan, terus pelatihan-pelatihan, pendidikan-pendidikan yang mana ketika kita yang mau berjuang kita mau belajar. Nah yang teman-teman kita yang lain ini gimana? Walaupun kita berusaha ngasih pendidikan, pemahaman, dan dilemanya juga kita sebagai pengurus serikat untuk kekuatan itu memang bisa dibilang ya sulit ya untuk kawan-kawan untuk kompak gitu, karena lagi-lagi ketika kita mau ngajak sesuatu hal yang bagus, di satu ada yang berani ada yang tidak gitu, lagi-lagi ya takut kehilangan pekerjaan gitu, padahal kita sendiri menuntut hak kita untuk kesejahteraan kita gitu. Itu. Nah, saya juga sebagai pengurus serikat yang sudah 5 tahun lah bisa dibilang dari awal membentuk kami serikat, ya alhamdulillah sudah ada beberapa perjuangan-perjuangan yang kami perjuangkan dan hasilnya memuaskan gitu. Meskipun yang kedepannya yang kami perjuangkan adalah status pekerja anak 20 HK itu yang kami lagi mau proses perjuangannya gitu. Nah untuk kawan-kawan yang lain harapannya sih tetap semangat, jangan pantang menyerah, tetap berjuang karena perjuangan kita tuh masih panjang di depan. Karena kita bilang pengusaha dan penguasa ini dengan aturan-aturan yang ada keberpihakannya kepada pekerja itu sangat minim. Dari segi upah kita bilang UMK dari tahun ke tahun itu angkanya tidak pernah tinggi naiknya. Struktur dan skala upah yang sudah dibuat di undang-undang itu nggak banyak masih perusahaan yang tidak menjalankan itu gitu. Nah, ketika kita melapor ke pengawas, apa yang kata pengawas? Itu juga sampai sekarang masih begitu aja gitu. Nah,
sanksinya ada. Tapi apakah pernah dilakukan? Nggak juga gitu kan. Secara logikanya gini, ketika pengusaha menjalankan aturannya sesuai dengan undang-undang, kita kan juga nggak mungkin repot-repot lagi gitu loh, menuntut hak kita yang sudah diberikan gitu. Yang masalahnya kan hak-hak kita ini yang nggak diberikan oleh pengusaha yang kita minta gitu. Tapi ujung-ujungnya kita ya itu lagi, hadapan kita itu banyak, tapi tetap jangan pantang menyerah. Semangat terus. Itu aja dari saya. Terima kasih Mbak. Terima kasih Kak Devi. Ya itu, ini salah satu peserta juga ada yang namanya Eti itu dimusuhin sama satu pabrik Kak, karena dia mengadvokasi bahwa lemburnya dia harus dibayar, itu dia dimusuhin satu pabrik. Di mentalnya kemarin sempat kena itu kan, tapi eh, puji Tuhan kita punya kawan seperjuangan yang juga saling menyemangati, juga juga saling bantu sehingga teman-teman bisa saling terus berjuang bersama. Dan ini dari Kak Didi, raise hand ya. Kak silakan. Ya, Satu lagi Kak, itu masih mending teman-teman. Saya dibenci sama petinggi perusahaan. Udah Kak. Dua Kayak tahun, 2 tahun berturut-turut saya dikasih nilai D. Sampai 2 tahun belakangan ini ya, 5 tahun saya dikasih C, 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 D, D. Tuh, apa nggak keren tuh? nilainya bagus sekali. Seru Iya, kan? suka nggak suka itu ya jadinya ya perusahaan. Iya, nggak bisa ditolak, nggak bisa dihindari tuh like dislike. Iya. Udah nggak bisa tuh. Nggak mungkin kita disuruh jadi anjing kan menjilat. Sorry gitu ya. Ya, itu dia. Oke. Makasih Kak Devi. Kita silakan kepada Kak Didi ya. ya izin berbagi ya Mbak ya. Ya terkait apa ya berbagi tentang penanganan kasus di apa namanya kekurangan upah ya. Bagaimana pengalaman kami udah berapa kali ya. Alhamdulillah ada yang tantangannya mudah dan ada juga yang sampai waktunya lama ya. Nah di sini yang kami lihat ya bahwa memang peran pengawas ketenagakerjaan yang ada di apa di provinsi. Nah, sebelumnya saya tambahkan juga bahwa penanganan yang kami lakukan ini kan semuanya adalah perusahaan-perusahaan outsourcing ya, perusahaan kontrak. Jadi banyak bermasalah dengan dengan yang pelanggaran normatif. Jadi ranahnya ke PPK tadi, pegawai pengawas kerjaan. Jadi memang perlu ketelitian, perlu memang data ataupun dokumen pendukung dan juga penghitungan yang apa ya, yang tepat ya. Dari ada kasus yang kami tangani itu dari tahun 2019 kekurangan upahnya. Ini baru ada penetapan kemarin hari Senin. Itu waktunya hampir berapa tahun? Hampir 2 tahun ya, lebih ya. Tapi yang saya baca bahwa dari perusahaan yang kita hadapin ini, semakin besar perusahaannya, semakin lama penetapannya keluar. Artinya ini kan bukan hanya di pegawai pengawas, tapi memang ada pengaruh dari nama-nama besar dari perusahaan. Nah itu, ini yang penting kawan-kawan semua ya. Terus yang terakhir yang saya sampaikan tadi, kenapa penetapan keluar hari Senin? Karena desakan-desakan kami lakukan bukan hanya di apa ya, di melalui pegawai pengawas maupun juga data yang kami berikan, tapi juga sudah ada rencana yang kata Pak Nelson tadi, kami akan mengadakan unjuk rasa di kantor dinas ketenagakerjaan. Akhirnya dengan terpaksa mereka mengeluarkan penetapan. Artinya memang ada cara yang harus kita lakukan dengan cara lain lah ya. Karena kalau cuma ke PPK kayaknya tadi saya bilang tadi mentok ya pakai cara lain. Ini aja Mbak, terima kasih. Terima kasih banyak Kak Didi. Semoga kita semua dikuatkan dalam menghadapi penindasan-penindasan yang semakin masif ini ya, kawan-kawan. Melihat sayang sekali gitu melihat waktunya. Percakapannya masih seru. Sebenarnya saya pengen tanya-tanya juga sama Kak Didi terkait prosesnya yang cukup lama ini. Kak Didi mungkin boleh ini ya kasih kontak sama saya nanti biar bisa ngobrol.
Jadi, sepertinya kita memang harus mengakhiri diskusi kita malam ini. Saya dari Panelsen mungkin ada yang masih mau dibicarakan untuk terakhir? Iya, eh, pasti bukan terakhir. Iya, gini deh kawan-kawan. Intinya kita memang pengen membela anggota kita pengen pengen memperbaiki satu kondisi gitu ya. Kita tak berhadapan dengan kekuatan yang jauh lebih besar, gitu. Nah, tapi kalau kita terus-menerus mengusahakannya, mempelajarinya, bertindak, kemudian menghimpun diri dalam satu kekuatan, baik kita sendiri maupun jaringan, itulah cara kita untuk memperbaikinya. Jadi terus saja melangkah. Karena kalau diam, keadaannya menjadi lebih buruk. Kalau kita melangkah, eh, sesuatu yang lebih baik itu menjadi harapan, begitu deh. Itu aja. Baik, terima kasih sekali Bapak atas waktunya, ilmunya, motivasinya. Untuk kawan-kawan sekalian juga terima kasih sudah ber ikut belajar bersama kami di Perempuan Mahardika. Semoga ini bukan terakhir kalinya. Semoga ini adalah pembuka dari belajar-belajar kita yang lain. Semoga kita sehat selalu, bahagia selalu, terus kuat untuk menghadapi apa-apa yang kita hadapi dalam advokasi ini. Saya tutup ya kawan-kawan diskusi hari ini. Jika nanti ada diskusi lanjutan, saya akan kontak ya teman-teman ya. Terima kasih banyak malam ini. Saya tutup diskusi hari ini dengan selamat malam, selamat beristirahat. Malam kawan semua. Terima kasih. Terima kasih. Saya akhiri sekarang ya. Selamat malam, selamat istirahat. Selamat malam, sampai berjumpa kembali. Ih, nggak foto dong kita. Ya udah, nggak apa-apa. Sampai jumpa. Baik, Teh Surya. Saya aku off ya. Dadah. Room yang lagi.